Assalamualaikum generasi hebat solih-solihah kelas 4 alif, 4 ba, dan 4 ta. Alhamdulillah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Ani ya dalam pembelajaran IPA. Oke, materi hari ini masih tentang bagian-bagian tumbuhan. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang bagian-bagian tumbuhan juga ya, yaitu akar dan batang. Hari ini kita akan bahas tentang bagian-bagian tumbuhan yaitu daun, bunga, buah, dan biji. Oke, solih-solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu daun ya. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu bentuk tulang daun melengkung. Yang kedua, bentuk tulang daun menjari. Yang ketiga, bentuk tulang daun menyirip. Dan yang keempat, bentuk tulang daun sejajar. Ini bentuk tulang daun ya, ada 4. Oke, daun memiliki fungsi ya. Fungsi daun antara lain, pertama, sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Fungsi daun yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Dan fungsi daun yang ketiga, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Ini fungsi daun ya, ada 3. Yang pertama, sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Baiklah, bagian tumbuhan berikutnya yaitu bunga. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan. Karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Nah, di samping sudah ada bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga itu ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, bakal biji, dan dasar bunga. Baiklah solih-solihah, bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ada yang berkeping 1, yaitu disebutnya monokotil, dan ada yang berkeping 2, disebut dikotil. Ya, jadi biji yang berkeping 1 disebut monokotil, biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Oke, dari penjelasan video pembelajaran tadi, kita dapat menyimpulkan bagian-bagian tumbuhan itu ada yang pertama akar. Akar merupakan tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Ya, secara umum akar itu ada 2 jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Fungsi akar yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Yang
ketiga, fungsi akar menyimpan cadangan makanan seperti umbi-umbian, yaitu kentang dan singkong. Lalu yang kedua ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang antara lain menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Yang ketiga, fungsi batang yaitu tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tebu. Ada 2 jenis batang ya, yaitu batang berkayu dan batang basah. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun ini merupakan tempat berfotosintesis ya. Daun merupakan tempat tumbuhan untuk berfotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Di dalam daun juga banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Ya. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan. Karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, bakal buah, dan bakal biji. Oke? Dan bagian-bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah dan biji. Ya, yang tadi sudah kita bahas ya, buah dan biji. Biji itu ada 2 jenis. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Baiklah soli-solihah, demikianlah penjelasan tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ya untuk belajar di rumah. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Oke, terima kasih telah menyimak video dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.